Sudar Usman pada sesi insya Allah adalah yang keempat. Namun sebelum kita mulai daring pada pagi hari ini, mari kita awali dulu semua dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak masih dalam posisi yang sehat dan semangat kan? Nah, kalian saya rasa kemarin sudah mengikuti materi Pak Sudar tentang hambatan, yaitu bagaimana cara menghitung hambatan seri maupun paralel. Insya Allah pada kesempatan ini Pak Sudar akan memberikan materi hambatan digabungkan antara seri dan paralel. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab apa maksud dan tujuan daripada menggabung atau menyusun hambatan itu secara seri dan paralel? Siapa yang bisa? Ayo coba, silakan angkat tangan. Ingat ya bahwa kita melakukan baik menggabungkan secara seri dan paralel, maksud dan tujuannya ingat agar kita bisa melakukan secara efektif dan efisien penggunaan daya listrik. Karena kita paham bahwa rumus tegangan itu ya menurut hukum Ohm bahwa tegangan itu sama dengan kuat arus dikalikan hambatan. Jadi dengan kita bisa meminimalkan hambatan R, maka nilai yang kita gunakan ya dayanya, tegangannya itu relatif kecil. Nah, tapi kalau kita tidak pernah mau susah, tidak pernah menganalisa, tidak melakukan perhitungan-perhitungan, maka yang terjadi nanti kita akan menggunakan daya itu dengan apa? Dengan apa? Muspro gitu. Apa muspro? Istilahnya apa ya? Terlalu royal, terlalu apa ya? Sepertinya menghambur-hamburkan daya listrik. Namun kalau kita bisa menghitung secara rapi, seri dihitung, paralel dihitung, lalu digabungkan sehingga penggunaan daya itu menjadi efektif. Ya, mari saat ini Pak Sudar mencoba untuk memahamkan anak-anak secara analisa atau secara perhitungan. Ya, coba kita lihat. Ya, ini saat ini. Yang jelas ini ada hambatan paralel. Nah, namun di sini digabungkan dengan seri. Nah, ini lihat ya. Ada hambatan dari A hingga ke B. Coba dilihat. Ya, ini ada R1, ada R2, R3 dan R4. Nah, apa yang kita lakukan adalah menggabungkan dulu ya kali ini R1 dan R2. Ingat baik-baik, R1 dan R2 digabungkan dengan cara paralel. Sudah ingat R1 sama dengan saya letakkan 2 ohm. R2-nya saya letakkan 3 ohm. R3-nya saya letakkan 2 ohm. R4-nya saya letakkan 3 ohm. Maka di sini 2 ohm. Ya, R2-nya 3 ohm. Nah, R paralelnya rumusnya ditulis dulu ya. 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Coba dilihat, tinggal memasukkan 1 R paralel, R1-nya karena 2 ditulis 1 per 2, R2-nya karena 3 ditulis 1 per 3. Ingat, kemarin Pak Sudar sudah menyampaikan menyebut yang berbeda harus disamakan. 6 dibagi 2 dulu, 3 dikalikan 1, 3. 6 dibagi 2, dibagi 3, 2 dikalikan 1 ya 2. Maka 1 R paralel sama dengan 5 per 6. Masih ingat kemarin R paralelnya berapa?
Berarti R ini boleh diganti dengan, nah ini namanya R paralel. Nilainya berapa? 6/5. Sekarang ditambah dengan ini. Ya, ini dikerjakan. R3-nya 2 ohm. R4-nya 2 ohm, ini 3 ohm. Nah, maka R serinya langsung kan R3 ditambah R4. Maka R seri sama dengan 2 ditambah 3. Maka R serinya sama dengan 5 ohm. Jadi di sini ditambah R seri 5 ohm. Coba dilihat nih. Ya. Maka ini tinggal menggabungkan. Nah, R gabungan terakhir sama dengan R paralel ditambah dengan R seri. Maka R gabungannya sama dengan 6/5 ditambah dengan 5/1. Ya, ini boleh disamakan. Ada banyak cara boleh disamakan. Boleh dihitung langsung. Coba saya tunjukkan. 5 ditambah setengah, jawabnya kan bisa langsung anak-anak 5/2. Ya, jadi ini kalau disamakan juga nggak apa-apa. R gabungan berarti dijadikan per 5. 5 dibagi 5 1 kali 6 ya 6. 5 dibagi 1 ya 5 kali ini 25 ya. Maka sama dengan R gabungannya berapa? 31 dibagi 5 sama dengan berapa? Ayo. 31 dibagi 5 6. Sisa 30. Sisa 1. Boleh berhenti 1/5 boleh. Ya, sama dengan 6 1/5. Jawabannya boleh ini ya. Nah, anak-anak paham nih? Ya. Ini adalah nilai hambatan. Bayangkan ada 2, ada 3. Ini kalau kita gabungkan nyambung secara seri, maka menjadi 2 tambah 3 5 tambah 2 7 tambah 10. Tapi dengan cara ini kita cukup menghasilkan nilai 6,5. Artinya dengan R yang kecil kita akan menghasilkan atau membutuhkan tegangan yang kecil. Karena setelah ini Pak Sudar nanti mengajari kalian. Ini nanti kan digabungkan. Nah, kalau saya butuh baterai satu misal 12 volt. Nah, berarti kalau digunakan ini, nah, kan gini nanti. Nah, berapa kuat arus yang dibutuhkan? Di sini ada 2, 3, ada 2, ada 3 baru. Karena kalau kalian susun ini semuanya dengan seri 10, maka 12-nya ini kasihan dia. Ya, nyala tetapi boros. Nah, ini kan dibutuhkan untuk kecil, sama-sama nyala semua. Ya. Lupa kalau gitu kenapa nggak diparalel semua? Nah, kalau diparalel semua berisiko. Betul nilainya kecil, tetapi pembiayaannya besar karena butuh kabel. Ya kan, kabelnya kan banyak kalau diparalel. Kalau ini sudah cukup. Ya, saya rasa anak-anak untuk tahap 1 mudah-mudahan anak-anak memahami. Jadi kemarin seri sudah, paralel sudah, sekarang gabungan sudah. Ini mungkin diulang lagi. Kemarin mungkin kurang paham. Anak-anak yang mana? Ya, hati-hati di sini cara menghitung korobit. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Sudar. Untuk 31/5 ya. Hati-hati di sini, Pak. 31 dibagi 5 kan 6. Apakah boleh Pak saya nggak pakai 1/5? Boleh ya, boleh. 6 sudah, sisa 1 ditambahin 0 biasanya. 10 dibagi 5 2. Boleh ditulis juga 6,2. Iya kan? 10 dibagi ini kan 0,2 ditambahin 0, maka di sini akan menjadi koma, berarti 6,2. Boleh ya. Silakan anak-anak nanti pilih yang mana. Ini anak-anak untuk tahap 1, Pak Sudar berharap sebelum menghitung secara efektif dan efisien,
insya Allah setelah pertemuan ini Pak Sudar akan memberikan materi dengan rangkaian tertutup. Sudah ada tegangannya, ada hambatannya, sehingga kita paham bagaimana mencari besaran kuat arus. Jadi kuat arus yang perlu kita hitung ya. Setelah ini kita akan belajar untuk menghitung kuat arusnya ya. Saya rasa itu anak-anak untuk tahap 1 ini ya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Pak Sudar akan memberikan beberapa tugas. Ingat apa ini? Nah, ya, apa rumusnya di sini bahwa ini V, ini I, ini M ya. Ingat baik-baik yang kita gunakan saat ini adalah V, I kali R ya di sini. Setelah itu nanti insya Allah pada pertemuan minggu depan Pak Sudar akan menjelaskan tentang hukum pada rangkaian tertutup ini. Ya, saya rasa itu anak-anak untuk pertemuan hari ini kita bisa akhiri dulu. Tetap semangat anak-anak. Saya sekali lagi titipkan bahwa pembelajaran arus listrik ini tujuan utamanya agar kita mengetahui bagaimana menggunakan daya listrik secara efektif dan efisien supaya tidak boros ya, supaya ya pembayarannya paling tidak bisa meringankan beban keluarga kita semua. Ya, saya rasa itu sebelumnya Pak Sudar masih tetap titip ya seperti biasanya anak-anak jaga kesehatan karena situasi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemana-mana jangan lupa pakai masker ya, dan jangan lupa cuci tangan dan hindari kerumunan anak-anak ya. Bila tidak perlu tidak harus meninggalkan rumah, dan jangan lupa tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, sholatnya ditata, dan jangan lupa tetap berbakti kepada orang tua. Sampaikan salam Pak Sudar buat orang tua semua. Tetap semangat ya. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di masa akan datang.